Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar tentang program linier pada subbab transportasi. Ya, ini transportasi. Ya, seperti judulnya, dia pasti berupa suatu penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan transportasi ya. Jadi masih sama, jadi tentang permasalahan sehari-hari. Biasanya itu seperti kayak kita misalnya punya pabrik begitu ya, kemudian kita punya tempat pabrik dengan tempat kita, apa namanya, mendistribusikan hasil pabrik itu kan beda ya. Jadi misalnya saya punya pabrik itu biasanya itu tempat pabrik itu Tangerang, seperti itu ya, Semarang itu banyak. Nah, ini kemudian saya mau mendistribusikan itu ke distributor, ya kan, ke distributor atau tempat di mana distributor itu banyak permintaan di sana. Nah, itu biasanya masuk ke tempat tujuan, itu biasanya butuh, apa namanya istilahnya, biaya ya kan. Nah, kalau misalnya pabrik besar gitu kayak gini misalnya pabriknya punya, banyak pabrik ya kan, ada O1, O2, O3, O4, di mana masing-masing O1, O2, O3, O4 punya kapasitas sendiri-sendiri, ya kan, beda-beda karena mungkin ada yang besar, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga punya, tempat tujuan dari, distribusi tadi, distribusi barang yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Ada D1, D2, D3, D4, D5. Nah, di sini masing-masing distributor tadi tentunya punya perbedaan, permintaan ya. Nah, di sini perbedaan permintaan di masing-masing tempat tujuannya tadi. Nah, kemudian ketika pabrik O1, mau apa namanya, mendistribusikan ke daerah D1, dia mungkin butuh beban 12. Ini bisa mungkin bensinnya, bisa mungkin secara keseluruhan ya, misalnya ya bensin yang uang makan supirnya, kemudian apa sih namanya, rokok dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap mungkin biasanya 12 ini beban beban ketika, si pengusaha pabrik tadi mendistribusikan dari O1 ke D1, ya kan. Terus kemudian O1 pabrik yang pertama ke, tempat tujuan kota distributor yang kedua, itu bebannya 4, misalnya ini bisa 4 kilo atau 4 kilometer, 4 dalam satuan jutaan, misalnya 4 juta untuk ke sana butuh bensinnya, butuh apa, seperti itu. Ya, nah yang di kota-kota kecil ini adalah beban ketika, si pengusaha yang tadi punya 4 pabrik ini, saya ambil contoh langsung di sini ya, 4 pabrik ini ketika dia mendistribusikan ke D1 sampai ke D5 dari masing-masing pabrik. Kenapa beda-beda ya, bisa beda-beda? Karena mungkin dilihat dari jaraknya, dilihat dari medannya, seperti itu. Karena mungkin kalau misalnya Jogja Solo macet ya, tapi akan lebih mudah ketika kita ke kota Jogja ke Gunung Kidul misalnya seperti itu ya. Nggak terlalu macet dibandingkan ke Solo, jadi bebannya kan lebih berat, stres dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi beban yang di kota-kota kecil ini adalah bebannya bisa berupa uang atau bisa berupa, eee, rutenya panjang atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika seorang pengusaha punya seperti ini, tentunya dia berusaha untuk memenuhi setiap permintaan dari distributornya, ya kan? Memenuhi setiap permintaan dari distributor D1, D2, D3, D4, D5 dengan kapasitas pabrik yang mereka punya dari masing-masing pabrik dari 01 sampai 04 yang mereka punya ya kan. Nah, ini kan permintaan harus terpenuhi, tetapi permintaan terpenuhi si pemilik pengusaha tadi dia juga nggak mau rugi kan, dia akan mencari yang paling minimal yang mana, biaya yang paling dikeluarkan yang paling minimal yang mana. Nah, sehingga itulah kita menggunakan transportasi tadi, metode transportasi tadi, supaya si pengusaha tadi, apa namanya, tidak terlalu boros gitu misalnya. Saya mau, memberi dari O1 ke D1 di sini, karena permintaannya 80, ya sudah saya kasih 80 gitu aja. Ya itu kan, eee, apa namanya, ya kalau misalnya saya kasih 80 di sini, O1 distributor ke D1 80, enggak taunya nanti ketika semua sudah masuk, diisi begitu,
dia mengalami kerugian atau biaya yang dikeluarkan terlalu besar, sehingga nanti si pengusaha mungkin jadi menaikkan harga yang tadi dihasilkan, yang diproduksi, ataukah dia merugi kalau dia tidak mau menaikkan harga. Sehingga kita perlu suatu metode di mana pengusaha tadi bisa mencari apa ya istilahnya, berapa sih bebannya, berapa sih jumlah dari, barang yang diproduksi ketika dia diproduksi di O1, didistribusikan di satu itu berapa jumlahnya. Sedemikian sehingga si pengusaha tadi itu tidak mengalami kerugian yang terlalu besar atau biaya yang beliau keluarkan tidak terlalu besar. Jadi kita mencari yang minimum. Nah, itulah gunanya metode transportasi ini tadi supaya, ya lebih ngirit lah istilahnya, tidak terlalu terbebani dengan biaya operasional seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ada 3 metode ya. Di transportasi ada 3 metode. Yang pertama NWC ya, atau, bahasa Inggrisnya North West Corner ya, atau LC. Kedua LC Least Cost ya, North West Corner ya. Sesuai dengan namanya, nanti kita juga akan mengerjakan dengan metode itu sesuai dengan namanya, North West Corner. Berarti kan North itu utara, West itu barat, itu corner itu pojok, berarti pojok barat utara. Kita akan memulainya dari pojok barat utara, itulah yang dinamakan NWC. Kemudian LC itu least cost. Berarti sesuai dengan namanya, least cost itu adalah yang paling kecil cost-nya. Ya, kemudian yang terakhir namanya FAM. Ini adalah nama orang, Vogel Approximation Method. Ya, jadi metode perkiraan milik Vogel. Jadi Vogel yang menemukan metode ini. Oke, kita akan bahas satu-satu dari 3 metode ini. Bagaimanakah nanti beban atau biaya yang dikeluarkan oleh si pengusaha tadi ketika dia punya pabrik dari O1 sampai O4 dengan tempat tujuan atau distributornya dari D1 sampai D5 di berbeda kota ya. O1 sampai O4 juga berbeda pabrik. Kan mestinya kalau pabrik yang besar kan kayak gitu ya, ada distributornya banyak, ada juga pabriknya juga banyak. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari yang North West Corner ya. Nggak usah dihapus saja langsung. Yang pertama, North West Corner. Sesuai dengan namanya, North West Corner. Dimulai dari utara, barat, corner, pojok. Pojok utara barat itu sini. Nah, berarti pengisian beban di sini, pengisian beban yang ada di sini dimulai dari sini. Ya, dari pojok sini, kemudian jalan bisa ke bawah, bisa ke samping. Jadi dari pojok, jalannya itu menuju nih, perhatikan penanya ya, ini menuju ke sana. Nah, ini bisa dari sini ke kanan, atau dari sini ke bawah, baru ke kiri, atau dari yang pojok sini ke kanan, terus ke bawah. Seperti itu. Bergantung tadi dari banyaknya produksi yang mau dipakai dulu. Oke? Nah, sekarang kita coba. NWC itu Northwest Corner, berarti saya mulai dari pojok. Kalau di saya kiri ya. Yang jelas yang ada penanya ini. Kita mulai di sini, saya mau isi berapa? 80 apa 100? Dari yang paling minimal antara 80 dan 100 adalah 80. Ya enggak? Berarti kolom 80 ini habis. Ya toh? Habis dia. Nah, kemudian ini habis, sisanya kapasitas pabriknya masih ada, sisa 20. Maka didistribusikan ke samping kanannya. 20. Sedemikian sehingga kapasitas pabriknya habis. Ya enggak? Ini tadi permintaannya sudah terpenuhi semua. Nah, kemudian jalan ke bawah. Jalan ke bawah ke sini, di sini sudah ada 20, di sini permintaannya 50, berarti tinggal 30. 50, selesai permintaannya. Kemudian
pada ini kapasitas pabrik di O2 masih ada 90, berarti saya kalikan di sini. Saya tambahkan di sini 60 untuk ke D3 dari O2. Ya, sehingga kapasitas pabriknya untuk O2 habis. Nah, berarti turun ke bawah lagi. Cekrek. Di sini butuh permintaan 90, yang terpenuhi baru 60. Berarti saya tambahkan lagi supaya 90 genep 30 dari pabrik O3. Ya, 90 selesai. Nah, kemudian di kapasitas pabriknya ini, dia masih punya 70. Berarti saya tambahkan di sini 40. Kan nggak mungkin sia-sia ya. Ada 30, kok sisa 40 untuk dibuang gitu kan nggak mungkin. Dia harus didistribusikan ke tempat lain. Nah, di sini 70 ya. Kapasitasnya habis. Kemudian yang di sini ke bawah ini ada 60, berarti di sini sudah terpenuhi 20, berarti ini sisanya masukin sini 20 ya. Kemudian ini kapasitasnya 90, berarti di sini kurangnya 70. Oke, habis semua. 70 di sini 60, 90 kolomnya jumlahnya 50, 80 yang barisnya ini 100, ini 90, ini 70, ini 90. Oke. Nah, inilah metode northwest corner. Dimulai dari pojok kiri, bisa geser ke kanan, kemudian ke bawah, ke kanan, ke bawah, kanan, bawah, terus seperti itu. Atau mungkin nanti bisa ke bawah dari 80 ini, mungkin kalau misalnya di sini masih ada ini, sisa yang sini mungkin kapasitasnya lebih kecil, ya kan, berarti kan di sini belum terpenuhi permintaannya, berarti turun ke bawah. Ke kiri, ke kanan, seperti itu bisa, nanti kanan lagi juga bisa, kiri lagi, bawah lagi, gitu, terus ya. Berarti intinya jalan dari pojok kiri ke bawah. Nah, inilah northwest corner. Nah, sekarang kita cek biaya NWC. Biaya yang akan dikeluarkan oleh si pengusaha tadi berapa? Nah, bebannya tadi 12 dikalikan dengan 80. Ditambahkan 4 dikali 20. Ditambahkan 1 dikali 30. Ditambahkan 6 dikali 60. Ditambahkan 4 dikali 30, ditambahkan 7 dikali 40, ditambahkan 9 dikali 20, ditambahkan 1 kali 70. Nah, ini hasilnya sudah dihitung ya, 2080. Ini bisa dalam bentuk juta, tergantung soal ceritanya nanti bagaimana ya. Yang jelas, kalian mengalihkan beban yang tadi di kotak kecil dengan yang tadi banyaknya produksi yang dilakukan oleh pabrik dan permintaannya 80, 20 kali 4, 1 kali 30, 6 kali 60, 4 kali 30, 7 kali 40, 9 kali 20, dan 1 kali 70. Maka biaya yang dikeluarkan oleh si pengusaha tadi yang punya pabrik adalah 2080. Seperti itu ya, teman-teman, untuk metode northwest corner. Nah, sekarang kita masuk ke list cost. Ya, list cost-nya saya hapus ya. Saya hapus. Ini masih agak enak ini. Nanti kalau yang farm nih agak susah meletakinnya nih. Oke, sudah habis ya. Nah, list cost sesuai dengan namanya list cost, berarti cost yang paling kecil list ya. Dimulai dari yang paling kecil kemudian naik ke atasnya kecil ya, kecil kedua, kecil ketiga dan seterusnya. List cost. Berarti kita melihat beban yang paling kecil dari semua tabel yang ada di sini. Sorry, semua sel yang ada di sini ya, yang ada di tabel ini. Yang paling kecil adalah ini ada 1, ini 1, di sini juga 1 ya. Ya toh, yang paling kecil bebannya itu cost-nya yang paling kecil 1. Berarti ini yang kita isi dulu ya. Nah, 1 di sini, 1 sini dulu deh. 1 sini dulu. Antara 50 dengan 90 lebih kecil yang mana? 50 ya. Kalau saya nulis di sini 90, ya ini kan jadi minus. Jadi plus malah ya. 40-nya kemana? Dibuang, kan rugi jadinya. Ya toh? Nah, makanya yang dituliskan di sini adalah yang paling minimum dari 2 baris dan kolom yang beririsan di dalamnya. Ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kenapa tidak diisi 90? Ya kalau 90 kan turah di sini 50, jadi 40-nya kemana? Kebuang dong. Rugi dong pengusahanya tadi, ya kan? Atau misalnya, misalnya di sini, ini yang kolom ini yang 1 O3 D1 ini, baris ketiga kolom 1,
Ya ini pakai matrik ya, nanti juga pakai matrik juga baris kolom. Baris ketiga kolom 1 ini kalau misalnya saya isi 80, ya permintaannya terpenuhi, tetapi kan kapasitas pabriknya hanya 70. Nah, yang 10 kemana ngutang kan nggak mungkin ya. Nah, makanya dicari yang paling minimal. Nah, gitu. Oke, kita mulai. Ini 1, di sini 50. Kita mau isi sel yang ini, baris kedua, kolom kedua, 50, sini 90, berarti yang paling minimal 50. Berarti ini habis ya, kolom ini habis. Kemudian satu yang kedua, sini 80, kanannya sini 70, berarti kita ambil 70. Ini juga habis. Kemudian satu lagi, ini ada 1, 1, 1, 1 ada 3, berarti ini 70 ya, antara 70 dengan 90, 70. Oke, terkecil kedua dari 1 setelah 1 adalah 4 ya. Enggak ada 2, enggak ada 3. 4, betul ya? Yaitu 4 nih. 4 di sini. Nah, 4 di sini saya mau isi. Tetapi kita punya di situ 70 udah habis nih. Ya kan? Kita lihat kolomnya. Kalau saya mau isi berapapun gitu ya, ini kan 70 sudah habis, jadi nggak mungkin bisa nambah kan? Kan nggak bisa ngutang ya. Nah, seperti itu. Jadi 4 dilompati, habis 4 berarti kita masuk ke 5 ada nggak? Wah, ini ada 5. 4 sini nih, 4 nih. 4 ada juga, ada lagi 4. Ya, jadi harus teliti kalau list cost tuh. Dari beban yang paling kecil ke pertama, kecil kedua, dan seterusnya. 4 di sini mau saya isi pun juga nggak mungkin ya, karena di kolom di sini permintaannya sudah mencukupi 50. Ya kan, berarti ini nggak masuk juga. Berarti next adalah yang 5. Kecil ketiga. 5 di sini saya punya 60, di sini 100, berarti yang paling minimum adalah 60. Ya, 60. 5 ada 5 lainnya lagi kah? Cost-nya yang nggak ada nih 6. Oke, berarti 5 sudah. Sekarang 6. 6 ada 1, 2, 3. 3 ya. Nah, 6 di sini nih, 6. Saya mulai yang sini. Di sini sudah terisi 40, sudah terisi 50, berarti sisanya berapa? Sisanya 40 pabriknya, produksinya. Berarti taruh di sini 40. Oke. Kemudian mana lagi? 6. Ini saya tambahkan lagi, nggak perlu ya, karena sudah terpenuhi kan ini. Nanti kan nggak mungkin ngutang pabriknya. Nah, ini 40 ke bawah sini aja. Ini berapa ini? 90. Berarti di sini 90, harusnya 50. Ya enggak? Supaya ini terpenuhi gitu ya 50. Tetapi sisanya di sini berapa? Ini kan sudah diambil 70 tadi. Berarti sisanya di sini 20. Berarti enggak mungkin saya ngisi 50 kan? Yang saya isi ya sisanya tadi berapa? 20. Nah, 20. Berarti ini ke sana sudah habis. Oke? Aduh. Kemudian habis 6, 6, 7. 7 di sini saya mau isi nggak mungkin karena sudah habis semua, baik kapasitas maupun permintaan sudah terpenuhi. Habis 7, 7 yang sebelah sini juga nggak mungkin. 7 sebelah sini juga nggak mungkin karena ini dalam satu ini sudah terpenuhi semua. Habis 7, 8, 8 saya ini 8 ya 8. 8 di sini juga nggak mungkin karena ini sudah 90 ya. 50 tambah 40 sudah 90 berarti 8 tidak. Oh, saya lupa tadi mau ngasih tahu ya. Nanti aja. 8 tidak berarti habis 8 apa? 9 ya. 9, 9. Nah, 8, 8 yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Ini adanya 9 ini, 9 ini sama 9 ini ya. 8 yang lain nggak ada. Oke, 9. 9 yang di sini, berarti masih sisa berapa ini? Ini sudah 60, sisanya 30. Di sini 60. Berarti 30 ya. Di sini sisanya 40 toh. Sini sisanya 40. Di sini sisanya 30. Berarti sini 30. Nah, nambah lagi di sini. Kalau sini saya tambah 9, yang beban 9, 10, berarti ini lebih dari 70 ya. 9 nggak mungkin. 9 lagi mana? Ini 9, ini saya tambah lagi nggak mungkin, sudah 60. Berarti 9, 10, 11 nggak ada. 10 juga nggak ada. 12 berarti. 12. 12. Nah, 12 di sini nih. Ini berarti 100. Tadi sudah dikurangi 40, berarti sisa 10 ya. Nah, di sini berapa tadi? 10 berarti. 10. Nah, 10 ya. Nah, itulah list cost teman-teman. Jadi memang diurutkan dari cost yang paling kecil sendiri. Nah, kita lihat di sini berarti kita kalikan ya.
12 dikali 10 ditambah 9 dikali 30 ditambah 5 dikali 60. 1 dikali 50 ditambah 6 dikali 40 ditambah 1 dikali 70 ditambah 6 dikali 20 ditambah 1 dikali 70. Nanti coba kalian cek ini hasilnya ya. 1120. 1120. Wow, lebih kecil ya. 1120. Benar nggak ya? Saya salah hitung nggak? Salah hitung nggak ya? Coba tak hitung ulang lagi ya. Bentar. Oke, salah ngitung ya ternyata. Maaf, pencet. Ini nih. Ini 1240 teman-teman. Oh, pause. Oke. Maaf. Teknis. Berarti ini tadi saya hitung ulang tadi 1240. Ya, 1240. Nah, terlihat sekali ya. Kok biayanya berbeda, Bu? Iya, berbeda. Karena nanti ada istilah optimum. Ya, ada istilah optimum nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan dua metode stepping stone dan modified apa ya lupa saya. Nantilah di video sebentar. Maaf tadi ya. Stop ini ya, stop share screen ya. Kepencet tadi, Mbak. Sorry. Ya, ini tadi saya jelaskan ulang ya. Ini tadi salah hitung 1120 ternyata dihitung ulang tadi pakai kalkulator 1240 tadi salah mengalihkan atau menjumlahkan ya. Nah, ini terlihat bahwa biayanya berbeda. Iya, berbeda karena memang pada metode transportasi ini nanti itu ada istilah optimum ya, di mana kita ngecek ini sudah yang paling optimum itu kan bisa maksimal, bisa maksimum, bisa minimum ya. Jadi ini yang optimum berarti kita ngecek optimum apakah ini sudah paling minimal gitu. Nah, itu nanti ada ngeceknya pakai stepping stone atau pakai modi itu apa ya, modified apa gitu ya, distribution kayaknya. Nanti kita akan bicarakan di video yang selanjutnya ya. Nah, ini dua northwest corner dan list cost kita berikan dulu ya, pakai metode awalnya dulu. Nah, ini ya list cost bisa dipahami semoga. Jadi diambil beban yang paling kecil sesuai dengan namanya list cost. Cost yang paling kecil list tuh. Ya, kemudian tadi satu, kecil keduanya tadi piro ya mau? 4 ya kalau nggak salah. 4 tetapi 4 tidak terpakai karena sudah penuh tadi kalau nggak salah ya. Pokoknya diulangi lagi tadi penjelasan saya. Seperti itu. Ya. Oke, kita sudah 2 metode pada transportasi ini menentukan ininya. Kita ya. Kita apa ya? Kita hapus, saya hapus dulu untuk supaya menjelaskan yang apa tuh namanya FAM ya, Fugal Approximation Method. Oh, ini 70 masih. Nah, ya. Nah, ini saya hapus juga ya hasil jumlahnya. Hasil biayanya. Hasil biaya nanti dijumlah nanti semoga bisa kalian silahkan mencatat di buku ya. Nah, seperti itu. Set. Kita masuk ke FAM.